Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'syaral ahibba ahibati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum bihadzal din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan menjayakan kita dengan din agama ini. Dengan kita mempelajarinya, mengkaji, membahas, berupaya untuk memahaminya, mengambil pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya, dan kemudian mengamalkan, menunaikan dan menjalankan kandungan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari dan kita ketahui padanya. Di waktu yang berharga dan malam yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini, majelis mengkaji silsilah manhajiyah, dan ini merupakan silsilah manhajiyah yang keempat kalau tidak salah. Dan pada silsilah manhajiyah yang keempat ini kita akan membicarakan seputar 5 ciri dan sifat yang melekat pada diri seorang salafi, sehingga dengan hal tersebut dia dikenal dengan selainnya, dia dikenal dari selainnya, sehingga dengan hal tersebut dia dikenali dari selainnya, bisa dibedakan, teristimewakan, menonjol dan tampak di tengah-tengah kaum atau orang-orang yang bukan berjalan di atas jalannya golongan yang selamat, bukannya berada di dalam dakwah as-salafiyah. Dan hal ini tentunya berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik itu Al-Quranil Azim dan sunnah hadis Rasulullah SAW yang sahihah, serta ucapan perkataan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan sunnah dari salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh dari umat ini. Semuanya menunjukkan atas 5 ciri dan sifat yang agung dan mulia ini yang melekat pada diri seorang salafi. Adapun as-simatul ula, sifat yang pertama dan ciri yang pertama adalah tempat
wala dan bara, atau tempat tolak ukur dalam loyalitas dan sikap berlepas diri menurut mereka adalah ittiba'ur rasul, pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu sebagai tolak ukur dalam al-wala, memberikan loyalitas, keberpihakan, pembelaan, kecenderungan, kecintaan, kedekatan. Begitupun juga al-bara, sikap berlepas diri, menjauh, memusuhi, meninggalkan. Menurut seorang salafi atau mereka adalah pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tempat menurut mereka di dalam hal ini berdasarkan hizbiyah. Enggak ada tempat. Berdasarkan kekelompokan. Di atas fanatik, golongan, fanatisme, atau menjadikan individu tertentu atau prinsip tertentu atau kitab buku tertentu, ideologi selain Al-Quran dan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang dijadikan sebagai tolak ukur di dalam hal tersebut. Iya. Karena siapa saja yang menjadikan sesuatu yang diikuti sebagai tempat tolak ukur di dalam loyalitas dan sikap berlepas diri selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk asabiyah yang tercela, fanatik di atas kekelompokan dan golongan yang tercela dan diharamkan. Maka dia adalah orang yang gemar di atas perpecahan dan perselisihan dan fitnah. Banyak di antara manusia kita saksikan dan lihat menjadikan komunitasnya, kelompoknya yang dinisbatkan kepada sosok tertentu, individu yang diikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan wala atau loyalitasnya di dalam hal tersebut. Dia bangun sikap berlepas diri, baraknya, permusuhannya, dan sikap menjauhnya di atas hal tersebut. Bersamaan dengan itu dia mengatakan hum ahlus sunnah wal jamaah. Oh, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Atau dia mengatakan nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kami adalah salafiyun. Sehingga di antara konsekuensinya atau dampaknya, siapa saja yang menyelisihinya di dalam hal tersebut, dia hukumi sebagai ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul fitan. Laisa minna, bukanlah bahagian dari kami. Oh, ini ahlul bid'ah. Ini adalah orang yang berada atas fitnah. Ini adalah dalalun mubin, telah sesat, menyimpang secara nyata. Padahal ciri dan sifat yang melekat pada diri seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, adalah tidaklah yang menjadi
sosok pribadi yang diikuti oleh mereka secara murni, melainkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ukurannya, standarnya, berdasarkan dalil nas yang mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesanalah loyalnya, kesanalah loyalitas, keberpihakan dan pembelaannya, dan dibangun bara, sikap berlepas dirinya. Bukan berdasarkan pribadi individu tertentu, kelompok tertentu, komunitas tertentu, atau sesuatu pijakan-pijakan, prinsip-prinsip yang bukanlah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyelisihi. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi dan rasul, individu pribadi yang wajib kita ikuti dalam segala hal yang dia sampaikan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Wajib kita benari, wajib kita benarkan di dalam segala yang dia beritakan. Wajib kita taati dalam segala yang dia perintahkan. Tidak ada kedudukan dan posisi ini bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Bahkan para imam dan para ulama a'immah, bahkan wala Abu Hanifah, wala Malik, wala Syafi'i, wala Ahmad, wala Sufyan, wala Hasan al-Basri dan yang lainnya. Bahkan setiap orang dari manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak dan berlaku padanya diambil ucapan perkataannya. Begitupun juga boleh jadi ditinggalkan ucapan perkataannya, kecuali pemilik kubur yang ada di kota Madinah, yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang masyhur rahimahullahu taala dalam hal ini. Maka siapa saja yang menjadikan individu tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur, yang siapa saja mencintai dan mencocokinya, maka dia adalah bahagian dari kami ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq salafi. Tapi kalau dia menyelisihinya atau seseorang menyelisihinya, maka dia dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, dia bukanlah bahagian dari kami. Sebagaimana yang kita lihat dari kelompok-kelompok, sekte-sekte, golongan-golongan yang mengkultuskan atau yang disebut dengan takdisul ashkhas, pengkultusan individu selain Rasulullah SAW di dalam beragama. Maka ketahuilah ya barakallahu fikum, ini jalannya ahlul bid'ah wad dhalal dan orang-orang yang berada di atas perpecahan dan fitnah. Maka dengan hal ini tampak jelaslah bagi kita, ya, manusia yang paling berhak untuk dikatakan sebagai ahlul hadis, ahlus sunnah, as-salafiyun, golongan yang selamat, adalah mereka yang tidak mensucikan dan mengkultuskan pribadi tertentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri sifat yang melekat pada diri seorang salafi. Dan mereka adalah orang yang paling mengerti dan memahami ucapan perkataan Nabi SAW dan keadaan-keadaannya. Dan paling mampu untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak, yang disandarkan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang disebut dengan ahlul hadis, para fuqahanya umat ini. Iya. Dari hal yang menakjubkan dan indah untuk kita ceritakan pada malam ini, salah seorang guru dan orang tua kita, Syekh Profesor Dr. Rabi' atau Profesor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, di tahun-tahun 90-an, di bawah 2000, ketika ustadz-ustadz kita, senior kita, ikhwan, mendirikan salah satu masjid di Kota Pekanbaru. Masjid yang didambakan sebagai pusat dakwah sunnah di Kota Pekanbaru di masa mendatang. Begitu masjid berdiri, kita buka saja Masjid Umar Al-Khattab yang ada di Delima sekarang. Bagi yang mendapatkan cerita atau ikut andil dalam hal ini, wallahi tahu tentang cerita ini dengan hak. Dan saya dinukilkan oleh banyak ustadz tentang cerita ini. Ustadz Ahmad Rahimi, Ustadz Zaki, Ustadz Abu Thahir, Ustadz Armen rahimahullah, dan Ustadz Abdul Munzir Dhul Akmal. Waktu saya pernah ketemu dan duduk dengannya, dan dia juga bercerita tentang hal ini. Masjid itu ketika didirikan dan kemudian diberi nama dengan nama Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Kemudian diberitahukan kepada Syekh Rabi' bahwa masjid didirikan dan diberi nama dengan nama beliau. Apa yang terjadi? Dari bentuk ketawaduan Syekh dan kekhawatiran beliau akan fitnah takdisul ashkhas, pengkultusan pribadi yang kerap dan berpotensi terjadi pada banyak kaum muslimin di berbagai tempat dan masa. Pengkultusan, pensucian pada pribadi tertentu, sehingga akhirnya kebenaran diukur, diikat dengan pribadi tertentu selain Nabi SAW. Lebih lagi orangnya masih hidup. Lain cerita apabila sudah meninggal, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bangun masjid nama Imam Syafi'i, dia sudah meninggal dan dipersaksikan di atas kebaikan. Itu lain cerita. Sementara Syekh Rabi' pada masa itu masih hidup, hayyun yurzaq, dan beliau mengatakan innal hayat la tu'manu alaihi fitnah. Orang yang masih hidup enggak ada jaminan aman dari fitnah. Lihat ketawaduan. Enggak ada yang bisa menjamin saya ini bisa tetap senantiasa di atas keistiqomahan husnul khatimah. Maka beliau melarang dengan tegas untuk tidak dinamakan masjid itu dengan nama beliau rahimahullah ta'ala, sehingga digantilah dengan nama sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan disetujui sampai sekarang. Ini fitnah luar biasa, masalah takdisul ashkhas. Maka ini tidak ada pada ciri dan sifat seorang salafi. Karena yang dijagokan, yang dijadikan tolak ukur adalah apa yang mencocoki dalil nas dan Rasulullah SAW. Boleh jadi kita mengatakan, oh kita cinta kepada syekh, kita cinta kepada guru, kita cinta ke... Fanaam, benar. Kecintaan kepada syekh, kepada guru, kepada ustadz, sah saja. Kan tapi ada batasannya. Mungkin pernah juga antum dapat maqta, potongan video Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan muhadarah di hadapan syabab. Kemudian syabab ini tampil membacakan puisi di hadapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara isi puisinya itu mengikat keselamatan dan kebenaran itu dengan pribadinya Syekh Ibnu Utsaimin, wa bi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti itu lebih kurang. Ditegur oleh Syekh Ibnu Utsaimin, rubah, ghayyir. Ana lastu biradin, aku gak reda kebenaran diikat dengan diriku. Maka katakan madamal kitab wa sunnah, selesai. Selama Al-Quran dan sunnah, maka keselamatan diraih, didapatkan. Jangan katakan madamal kitab wa sunnah wa Ibnu Utsaimin, la lastu biradin.
Jangan katakan selama Al-Quran dan Sunnah dan Syekh Ibn Utsaimin. La. Lihat salafi. Begitu. Tidak dia jadikan tempat di dalam mengukur loyalitas dan sikap berlepas diri ya adalah hizbiyah atau pribadi tertentu, fanatik, golongan, lambang dan semacamnya. Kan tapi adalah apa yang mencocoki nas Al-Quran, Sunnah dan apa yang ada pada Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua adalah semboyan mereka adalah al-ittiba'. Semboyan mereka adalah al-ittiba', adalah pengikutan terhadap kebenaran. Ini yang menjadi semboyan. Ini yang menjadi ikon atau pegangan utama, sesuatu yang mereka suarakan, syiar mereka adalah al-ittiba', mengikuti kebenaran. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Azim. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Al-ayah ma'rufa walillahil hamd. Sering kita bacakan ayat ini. Dan juga ustaz-ustaz kita yang lain. Bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Maka syiar seorang salafi sunni, ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikutan kepada al-haq, Al-Quranus sunnah, dan bukanlah pengikutan kepada yang menyelisihi keduanya atau kebenaran. Karena Allah berfirman setelahnya, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Tidak boleh untuk mengikuti jalan-jalan yang menyelisihi, yang bercanggah, bertabrakan dengan kebenaran. Karena itu yang akan memalingkan atau menyempalkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Intisar li Ahli Al-Hadits mengatakan, inna umirna bil ittiba' nudibna ilaih wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna an. Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtadi'un muhdats. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk ittiba', ngikut, patuh, nurut, manut kepada kebenaran. Di atas itu kita dididik. Wa nudibna ilai. Kepada itu kita dianjurkan, disorong, digiring kepada pengikutan al-ittiba' terhadap kebenaran, dan kita dilarang dari al-ibtida', sesuatu yang baru, mengada-ngada, menyelisihi nas. Karena sudah pasti tidak ada satu bid'ah melainkan menyelisihi kebenaran. Tidak ada kebid'ahan yang dibuat, yang diada-adakan di dalam perkara agama ini melainkan apa? Menyelisihi kebenaran. Kalaulah tidak, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Wa zujirna anhu, dan kita diperingatkan darinya. Wa syi'aru ahli sunnah, ini dia. Dan yang menjadi simbol, moto, syiar ahlus sunnah adalah pengikutan mereka kepada salafus salih. Itulah kebenaran. Barakallahu fikum. As-salafus salih, pendahulu yang saleh, dan meninggalkan segala apa yang ada pada mubtadi', muhdats. Orang yang mengada-ngada, membuat-buat di dalam urusan agama,
baik akidah, ibadah dan seterusnya. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mewanti-wanti segala perkara yang baru di dalam agama ini. Dan kita tahu segala yang baru di dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan sunnah hanya saja apa? Dengan at-tasdiq, pembenaran terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa saja yang bercanggah dan bertentangan dengannya. Maka bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat, kan tapi ilmu itu dengan melakukan pengikutan dan pengamalan. Pengikutan dan pengamalan terhadap apa? As-salafus salih wat tabi'in. Sehingga para ulama mengatakan wa in kana qalilul ilm, wa in kana qalilul ilm, walaupun dia adalah sedikit ilmunya, walaupun dia sedikit ilmunya, selagi dia di atas jalan itu, pengikutan kepada al-haq, kepada kebenaran, konsisten di atas jalannya salafus saleh, itu yang diikuti. Itu yang menjadi syiar, walaupun dia sedikit ilmunya. Tapi barang siapa yang menyelisihi sahabat wa tabi'in, fahuwa dhal, maka dia sudah pasti sesat dan menyimpang. Wa in kana katsiral ilm, walaupun ilmunya banyak, riwayatnya banyak, hafal 30 juz, hafal kutubus sittah luar kepala. Kutubus sittah itu dibaca olehnya seperti Al-Fatihah. Tapi kalau syiarnya bukanlah ittiba'us salafus salih, ittiba' lil haq, la, ma fi faedah. Tidak akan menolongnya. Maka wajib bagi kita untuk al-ittiba', mengikuti kebenaran dan berpegang teguh dengannya, karena agama ini adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat di dalam agama ini untuk menentukan syariatnya dari akidahnya, ibadahnya, akal-akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan pada sunnahnya bagi umatnya dengan penjelasan yang terang benderang, rinci dan jelas sekali. Sehingga barang siapa yang menyelisihinya dan sahabatnya ridwanullah alaihim juma'in, maka dia telah menyimpang dan sesat. Iya. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, pengikutan kita kepada para ulama, para ustadz, para guru, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, sebatas apa? Pengikutan mereka terhadap Alkitab was sunnah dan di atas pemahaman salafus saleh. Iya. Lebih lagi di masa fitnah, banyaknya perselisihan, perbedaan, perpecahan. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan tentang hal ini, yaitu fitnah perpecahan di tubuh kaum muslimin, maka solusinya apa? Berpegang teguh di atas sunnah dan sunnatus sahabah. Tapi kalau sehubungan dengan orang-orang kafir, bukan dari kalangan tubuh kaum muslimin, orang yang berada di dalam tubuh kaum muslimin bukan dari kalangan kaum muslimin, umat Islam, maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Lihat, alaihi salatu wassalam mengatakan, taraktukum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati. Ini konteksnya bila sehubungan dengan orang-orang yang di luar Islam, bukan dari kalangan kaum muslimin.
orang-orang kafir. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan menyimpang dan sesat selamanya. Al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Tapi ketika konteksnya sehubungan dengan perselisihan, perpecahan, fitnah di tubuh kaum muslimin, apa jawaban Nabi SAW? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat. Tidak disebut di situ Al-Qur'an, bukan berarti di sini kita menyampingkan dan meninggal, la. Tapi perlu diperjelas bahwa Al-Qur'an itu hendaknya di atas sunnah dipahami dan sunnah sahabat. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran yang kompleks dan utuh, real, sempurna. Makanya perhatikan, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Abbas ke Harura, markas atau sarang persembunyian kaum Khawarij di masanya yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Apa wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Abbas yang akan diutus mendatangi Khawarij, mendakwahi dan menegakkan hujjah kepada mereka? Boleh jadi nanti berharap ada yang tobat dari mereka, dan memang ada sebagian mereka tobat, kembali ke pangkuan Ali bin Abi Thalib, bergabung bersama jemaah kaum muslimin. Yang selainnya tetap memberontak, membangkang Qurud, dan diperangi hingga habis, dibinasakan oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Apa wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? La tujadilhum bil Qur'an walakin jadilhum bis sunnah. Jangan kau debat dia dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Khawarij mereka membawakan ayat, membawakan Al-Qur'an untuk menyokong ideologi sesat mereka, pemikiran rusak mereka, syubhat mereka, kesesatan mereka, bid'ah mereka. La hukma illallah, innal hukma illallah, wa man lam yahkum bima anzalallah faula. Ayat. Bahkan Abdurrahman bin Muljam al-Khabith, al-zalim, yang menggorok leher yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan tangannya yang keji dan hina itu, membacakan ayat Al-Qur'anil Azim. Jangan dipikir ahlul bidah enggak ahli baca Quran, wa hafidh, dan tinggalan kita, kurang jauh main kita. Hufat. Dia baca firman Allah Azza wa Jalla, digoroknya leher Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dalam kitab Tarikh, Mu'arrikh Imam Zahabi menuliskan kisah itu. Tapi debatlah, hadapilah mereka dengan sunnah. Itu pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kana immatul muslimin, dahulunya imam-imam kaum muslimin, para ulama, mithlu Malik wa Hammad ibn Zaid wa Thawri wa nahwihim, ya, innama takallamu bima ja'at bihi risalah wa fihi al-huda wa shifa. Hanya saja sesungguhnya mereka itu berbicara dengan apa yang datang risalah, yaitu hadis, sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan obat. Faman lam yakun lahu ilmun bitariqil muslimin, barang siapa yang tidak punya ilmu, mengenal dan mengetahui tentang jalannya para sahabat, yaqtadu anhu bima inda haula, mereka akan mencari opsi jalan selainnya. Wa hadha sababu zuhuril bid'ah fi kulli ummah. Inilah sebab
munculnya, menjamurnya kebid'ahan, sesuatu yang baru, jalan ideologi yang baru di setiap umat. Wa huwa khafa'u sunanil mursalin fihim, ketika samar, tersembunyi, dangkal ilmu mereka tentang salafus saleh, perjalanan mereka, sunnah Rasul, sikap-sikap para ulama di dalam beragama. Artinya salafus saleh, para sahabat, tabi'in. Wa bidzalika yaqa'ul halal, sehingga dengan hal itu mereka jatuh ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Walihada kana yaqulun, oleh karena itu mereka dahulu memiliki moto, semboyan atau syiar, al-i'tisamu bi sunnati najat, berpegang teguh dengan sunnah. Artinya sunnah di sini adalah jalannya Rasul dan sahabat salafus saleh, itulah keselamatan dan kebahagiaan. Maka inilah ismah, sesuatu yang menjaga dari kesesatan dan fitnah-fitnah, sesuatu yang memalingkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan fitnah yang dikatakan dengan fitnah adalah kullu amrin yushghiluka 'anillah fa innahu fitnah, fa huwa fitnah. Seluruh perkara apa saja yang memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu, mengingatnya dan agamanya, maka ketahuilah itu adalah fitnah. Itulah mi'yar, barometer untuk mengenal ini fitnah atau tidak. Maka apa saja, harta, anak keturunan, ilmu, apa saja, ketika dia menjadi perkara yang memalingkanmu dari jalan Allah dan mengingatnya dan agamanya, ketahuilah itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak-anakmu adalah fitnah. Ketika kapan? Ketika dia menjadi sesuatu yang memalingkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka pengikutan kita kepada al-haq bukan hanya sebatas ibadah saja, tapi akidah, ibadah, manhaj, suluk, akhlak, adab, perilaku, semua aspek. Itulah ittiba kepada hak. Bukan sebahagian, kalau dalam urusan ibadah saya mengikuti ibadahnya salaf, tapi yang lain dakwah dan semacamnya. Maka hanya saja keselamatan dari hal itu terletak di dalam ittiba, pengikutan kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, bukan dengan taklid kepada pribadi tertentu. Kita adzan terlebih dahulu, insyaallah taala kita lanjutkan kepada dua sifat yang tersisa insyaallah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم صلاة قامت محمد سيدنا الفضل. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yaitu yang ketiga dari ciri dan sifat yang melekat pada diri seorang salafi adalah memiliki sikap pertengahan. Memiliki sikap pertengahan di seluruh urusan dan perkara mereka. Khususnya dalam masalah din agama. Aqidah, ibadah, akhlak, wal adab, muamalah. Begitu pun juga dalam urusan dunia. Pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Yaitu di atas jalan yang lurus. Karena pertengahan itu adalah jalan yang lurus. Sikap yang adil. Dan yang keluar dari sikap pertengahan dan adil jalan yang lurus adalah ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas atau ekstrim. Dan kemudian yang kedua adalah tafrid atau jafa, bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Maka sering dikatakan la ghuluwa fi wala jafa, atau wala ifrat wala tafrid. Tidak berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan, kan tapi
di atas jalan yang lurus. Kapan jalan yang lurus itu diwujudkan dan terjadi? Ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan apa yang telah dipegang teguh dan sepakati oleh salafus saleh dari muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah mencocoki jalan mereka dalam akidah, dalam ibadah, bahkan dalam urusan dunia sekalipun. Bahkan dalam urusan dunia sekalipun. Sehingga Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, kalaupun itu perlu, maka sepertiga untuk lambung, sepertiga untuk bernapas, sepertiga untuk perut, atau intinya pertengahan. Terlarang untuk berlebih-lebihan di dalam makan, sebagaimana juga dilarang untuk tidak makan sama sekali. Itu dalam urusan dunia diajar dan diatur. Maka dalam urusan mereka seluruhnya mereka pertengahan. Oleh karena itu juga tidak ada satu perintah yang Allah syariatkan kepada hambanya, melainkan syaitan di dalam hal tersebut memiliki dua jalan di dalam menyesatkan dari jalan yang lurus pertengahan. Yang pertama adalah apa? Ghulu, melampaui batas. Yang kedua adalah bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Maka ini adalah dua hal yang berbahaya yang digunakan oleh syaitan di dalam menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus, yaitu pertengahan, atau yang diistilahkan di hari ini Islam moderat. Maka salafi adalah manusia yang paling moderat di dalam beragama. Mereka di hari ini mengumandangkan atau melakukan yel-yel, seruan untuk bersikap moderat beragama. Walhamdulillah, salafiyun ahlus sunnah jauh sebelumnya 14 abad yang lalu telah mengajak kepada hal tersebut, telah mengkampanyekan dan mengorasikan hal tersebut jauh sebelumnya. Sampai hari ini walillahil hamd minna. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita rinci banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan sikap pertengahan ahlus sunnah salafi di dalam urusan agama, akidah, ibadah, dakwah, akhlak, dan di dalam kehidupan dunia bahkan. Iya. Kemudian yang keempat adalah mereka dikenal sebagai orang yang memiliki ciri dan sifat gemar di atas persatuan dan kesatuan, dan kokoh konsisten di atas komitmen itu, di atas kebenaran. Persatuan dan kesatuan di atas al-haq, kebenaran, dan kuat dan kokoh di dalam mewujudkannya, dan sangat membenci perpecahan. Maka apa saja dari sebab-sebab yang menggiring dan membawa kepada perpecahan, sekuat tenaga bersegera mereka memotong ekornya, jalan-jalannya. Itulah salafi. Bukan orang yang gemar berpecah belah, ribut-ribut, ricuh, atau menyuburkan benih permusuhan di antara sesama. Tidak, itu bukan seorang salafi. Maka apa yang terhitung sebagai sebab-sebab yang akan membawa kepada persatuan dan kesatuan di atas al-haq, salafi di sana terdepan dan bersemangat di dalam hal tersebut, mengupayakannya. Iya. Berbeda dengan selainnya dari ahlul bidah, ahlul fitan, ahlul dalal, maka mereka kebalikannya. Kalau kita lihat dari dahulu, para ulama ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul haq, kitab-kitab, tulisan-tulisan mereka, walaupun zamannya berbeda, negeri tempatnya berbeda, jauh jarak antara timur dan barat,
semuanya satu ala watrin wahid, satu jalan, satu pokok, satu prinsip landasan. Lihat kitab Al-Imam Al-Muzani, kitab Al-Imam Ibnu Zamanin, kitab Al-Imam Ahmad, kitab Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi atau Ar-Raziyain, kitab Al-Imam Al-Barbahari, kitab Al-Imam Al-Lalakai, kitab Al-Imam At-Tahawi, kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syafi'i, dan yang lain. Abu Hatim. Buka kitab-kitab mereka. Ya, tidak kita temukan kecuali mereka di atas satu jalan. Akidahnya, prinsipnya, poin-poin, usul-usul, pilar-pilar yang mereka sebutkan. Tidak ada yang bercanggah, nggak ada yang kontroversial, bertolak belakang satu dengan yang lain. Padahal negeri mereka berjauhan, Mesir, Baghdad, Madinah, Syam, berjauhan. Apalagi di masa dulu, nggak ada ini grup-grup WhatsApp. Bagaimana cara mereka kalau seandainya nggak ada? Zaman Imam Bukhari, buka kitab-kitab, dan walhamdulillah di hari ini buku-bukunya, kitab-kitabnya mampu dan bisa didapatkan, dan ada di berbagai perpustakaan. Makhtutat, manuskrip utuh sampai sekarang masih ada. Pergi ke Iskandaria kita dapatkan makhtutatnya, perpustakaan besar. Pergi ke Azhar ada makhtutatnya. Pergi ke Jamiah Islamiyah Madinah ada perpustakaan, ada makhtutatnya. Pergi ke Masjidil Haram ada pustaka, di masjid ada makhtutatnya. Semuanya sama, ala watrin wahid. Boleh kita buka. Maka benar apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa bainana wa bainahum kutubus salaf. Antara kita dengan mereka ada kitab-kitab salaf yang menjadi bukti benar apa yang kita jalani, batil apa yang mereka jalani. Sebagai hakim untuk mengukur apa yang kita yakini, apa yang kita jalani, sebagai ahlul haq dan bersemangat di atas persatuan, di atas akidah, di atas kebenaran. Ini contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa salafus saleh atau ahlus sunnah salafi, mereka adalah orang yang paling bersemangat, paling terdepan di atas persatuan dan kesatuan di dalam kebenaran, berbeda dengan selainnya. Nah, maka ini perlu kita jaga, perlu kita suburkan, iya, di tengah-tengah kita, dan hindari apa saja yang akan memecah belah dan menanamkan atau menyuburkan benih-benih perpecahan di antara kita di atas kebenaran. Dan kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, iya, tanda apa juga sudah masuk, nggak apa-apa, tapi kita ringkas saja, insyaallah faedah. Yaitu ini yang terakhir, mereka adalah orang yang paling bersemangat dan terdepan senantiasa menyibukkan diri di dalam menegakkan agama dengan menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Lihat, menegakkan agama dengan menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Wallahi wallah, tidak akan tegak agama pada diri seseorang, apalagi masyarakat Islam, kecuali dengan apa? Dengan menyibukkan diri dengan ilmu, menuntut ilmu dan berupaya untuk mengamalkan ilmu. Dengan itu tegak agama. Dan salafiyun ahlus sunnah memiliki sifat dan ciri atau khas karakter yang melekat padanya dalam hal ini. Maka aneh bin ajaib, ada orang yang mengaku sunni, salafi, ahlul haq, ahlus sunnah, tapi urusan belajar paling belakang, atau sama sekali nggak kelihatan batang hidungnya, paling malas. Padahal wallahi madaruddin, porosnya agama ini di atas dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmun nafi', yang kedua adalah al-amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, ya, al-khair munhasirun ala naw'ain. Kebaikan itu hanya terbatas pada dua saja.
Al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Mustahil kita bisa mengenal sunnah dengan baik, jalan salafus saleh dengan baik, dan kemudian mengamalkan atau mengaplikasikannya, sementara kita tidak mau belajar, tidak mengetahui sirahnya, perjalanannya, sikap-sikapnya, akidahnya, usulnya, pilar-pilarnya. Mustahil. Apa bisa datang begitu saja? La abadan. Semuanya dengan ilmu, belajar, bersimpuh, duduk di majelis ilmu, bersabar di kaki-kaki para ulama, para masyayikh asatidzah yang dipercaya dan amanah dengan ilmunya, yang selamat akidahnya dan jujur di dalam din agamanya. Mustahil. Harus belajar dan duduk dan sabar. Dan sabar, ini materiku gitu, harus sabar. Karena ilmu itu tidak jumlatan, begitu saja plak datang, enggak, tapi sedikit-sedikit. Tapi jelas taksis ilmunya jelas. Pembangunan ilmu artinya taksis itu apa namanya istilahnya? Pengasasan ilmu itu jelas, pokok-pokok diberikan. Sehingga dengan hal itu kita memiliki timbangan dan barometer untuk mengukur apa yang ada di tengah-tengah kita. Itulah ilmu. Bukan sesuatu yang dengan banyak bicara, retorika, bla 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 bla. Tapi taksis ilmu nggak ada. Pokok-pokok, pilar-pilar, kaedah-kaedah semacam ini tidak diberikan. Gimana orang bisa punya timbangan dan tolak ukur untuk mengukur sesuatu? Nah, setidaknya apa yang saya berikan malam ini dari 5 sifat yang mulia, kita memiliki timbangan dan barometer untuk mengukur terutama diri saya. Man ana? Hal salafi ana aula? Nantilah dulu ngukur orang, ngukur diri kita dulu. Apakah 5 ini ada pada saya? Kalau ada, walillahil hamdul minna. Wa illa, khalas, cepat perbaiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal mujrimun. Atau walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda dan agama yang hak. Al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi'. Wa dinil haq maknanya adalah al-amalus salih. Dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Amalus salih harus diawali dengan ilmun nafi'. Al-ilmun nafi' konsekuensinya iktidalul ilmi al-amal. Dengan itu liyudhhirahu 'ala dini kullih, baru tegak din agama kalian di atas segala yang ada. Walaupun musyrik benci, mujrim benci, itu urusan belakangan itu. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang jelas kerjakan urusanmu, sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan upaya untuk mengamalkannya, dengan itu tegak agamamu. Jalan keselamatan kebaikan hanya pada 2 hal ini. Dan kemudian yang terakhir, semoga ini khitamu mis, penutup yang baik. Menuntut ilmu ini, ya barakallahu fikum, bukanlah tujuannya, maksudnya, targetnya adalah ilmu itu sendiri, memperbanyak maklumat, la. Tapi menuntut ilmu ini adalah al-maksud dari menuntut ilmu itu, tujuannya adalah li ibadatillah, untuk mengibadahi Allah Subhanahu. Sejatinya duduknya kita di majelis ilmu, walaupun itu adalah pelajaran yang mungkin dianggap basi, nggak relevan, nggak sesuai pada masa kita, atau sesuatu yang berulang-ulang. Wallahi anda dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itulah sejatinya belajar. Wallah, kita belajar kitabut tauhid berulang-ulang di majelis masyayikh, salafatul usul berulang-ulang. Syekh Shalih Fauzan setiap kali datang ke Mekah itu salafatul usul tak terhitung. Dengan keilmuannya, kedudukannya sebagai mufti, alim, tapi buka salafatul usul, bukan aib. Bahasnya akidah terus, manhaj terus, enggak aib.
Justru itu yang akan meneguhkan kita, wallah. Itu yang akan memberikan pijakan pada kita, sehingga jelas agama kita dan cara beragama kita. Apalagi di zaman fitnah ini terus mengalami pergeseran masalah manhaj. Berapa banyak di hari ini kita terfitnah dengan nama-nama yang dibawakan, bendera-bendera yang dikibarkan terhadap pribadi tertentu. Terkadang disebut sahabat ustadz. Kok nama ustadz yang kalian kibarkan? Kenapa tidak kalian kibarkan sunnah, tauhid, dakwah salafiyah? Seolah-olah kesannya nanti kita mengikat umat dengan ustadz tertentu. Tidak ada di para ulama dakwah seperti itu. Selalu yang disuarakan adalah manhajus salaf, dakwah salafiyah. Coba kita lihat. Sementara di hari ini selalu yang jadi ikon ustadz. Coba kalau sudah wafat ustadz, atau ustadznya tergelincir nanti. Berat fitnah itu untuk narik kepada kebenaran, karena sudah mengkultus, sudah secara tanpa sadar dia sudah bergeser di dalam mengkultuskan ustaz. Tidak terasa fitnah itu nggak terasa. Berapa banyak orang-orang yang sangat cinta kepada ustaz tertentu, kemudian ustadznya akhirnya apa? Dia pun ikut. Susah kalau kita sebut nama-namanya. Itu akibat. Makanya masalah manhajiyah ini perlu diasah terus dan dipertajam dan diingatkan. Ibadah kepada Allah, dan kemudian untuk li khasyatillah, untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan dan maksud dari ilmu ini. Semakin tumbuh kuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Tapi kalau hanya sekedar seremonial, duduk, nggak ada menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, berarti ada hal yang perlu kita perbaiki di dalam belajar kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf ma'dziratan atas tambahan-tambahan waktu ini sehingga ditunda ya qomat kita. Sekali lagi mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.